Hai, assalamualaikum rekan si Bambo. Siapa yang bilang kita harus keluar rumah untuk mendapatkan inspirasi? Inspirasi bisa datang dari mana aja, termasuk dari dalam rumah kita sendiri. Kita hanya perlu suasana yang tenang dan damai agar pikiran-pikiran kita lebih jernih dan juga tetap fokus. Hal itulah yang ingin dihadirkan pada cerita rumah kali ini. Rumah ini didesain agar mampu menghadirkan suasana yang kondusif dan juga tenang, agar pemilik dapat memiliki ruang untuk berpikir dan meraih ide yang cemerlang. Penasaran dengan fitur dan detail yang dihadirkan pada cerita rumah kali ini? Makanya tonton video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Berlokasi di kota Bekasi yang riuh dan padat, rumah ini akan menjadi sebuah hunian yang damai dan nyaman bagi pemilik untuk mencari ketenangan pikiran dan juga jiwa dan raga. Sebagai seorang pengusaha yang memiliki banyak sekali usaha, pemilik membutuhkan suasana yang tenang untuk mendapatkan ide kreatif dan inovasi untuk kelangsungan bisnisnya. Sehingga rumah pun didesain agar mampu menghadirkan suasana yang kondusif dan juga nyaman. Untuk detailnya, yuk kita simak penjelasan dari arsitek dan desainer interiornya dulu nih. Untuk isu sendiri melatar belakangnya dibangunnya rumah ini adalah karena klien kami menginginkan rumah ramahnya itu direnovasi dan cukup untuk menampung anggota keluarga yang berdatangan. Untuk konsep yang diinginkan klien kami pada rumah ini adalah penerapan konsep modern klasik, yaitu dengan permainan-permainan profil pada umumnya desain klasik. Kemudian konsep yang diinginkan adalah rumah yang low maintenance dan menjaga keprivasian penghuni. Jadi pada rumah ini kami banyak mendesain area-area yang mana area tersebut dapat menjaga keprivasian dari orang yang menghuni rumah tersebut. Selain itu, pada rumah ini juga menerapkan banyak sekali area-area hijau, yang mana area-area hijau tersebut nantinya akan difungsikan oleh klien kami sebagai tempat untuk menyalurkan hobi, karena kebetulan klien kami memiliki hobi tanaman. Jadi di area belakang dan area depan itu banyak sekali bukaan-bukaan atau area-area hijau yang nantinya dapat menunjang hobi beliau. Selain itu, klien kami juga menginginkan desain rumah yang pencahayaan, penghawaan itu dapat ditunjang walau tanpa pencahayaan dan penghawaan buatan. Jadi nanti pada siang hari tidak perlu menyalakan lampu, kemudian ketika situasi tertentu tidak perlu menyalakan AC, jadi sirkulasi dan pencahayaan masih maksimal tanpa kedua pencahayaan dan penghawaan buatan itu dinyalakan. Ya, pertama ini coba menceritakan dari persona klien dulu ya. Jadi memang persona klien ini lebih kepada pengusaha, sehingga beliau itu mempunyai banyak properti di kota. Nah, salah satunya itu hotel yang berada di Solo, yang menjadi salah satu referensi beliau dalam mendesain rumah ini nantinya, seperti itu. Jadi kan beliau tadi kan emang pengusaha ya. Konsep interior yang saya bawa dalam rumah ini tuh memang agar menciptakan suasana baru ketika beliau dan keluarga di dalam rumah yang pertama itu. Jadi ketika beliau bekerja dalam rumah itu dapat memberikan ide-ide segar ketika beliau bekerja dalam ruangan pekerjaan itu. Kemudian kami juga memberikan suatu pengalaman baru dengan memberikan area komunal yang ketika beliau dan keluarga berkumpul itu dapat memberikan nuansa-nuansa baru, yaitu dengan adanya taman dengan penghawaan yang besar dan juga void yang tinggi itu akan memberikan pengalaman baru kepada beliau dan keluarga ketika berkumpul dalam rumah nantinya, seperti itu. Tema yang saya bawa itu memang menyesuaikan dengan fasad, yaitu dengan klasik ya, dengan tema klasik. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa beliau itu sudah menciptakan suatu hotel, bangunan hotel dengan tema Jawa. Nah, itu beliau itu pengen tema Jawa itu bisa dikombinasikan ke dalam rumah yang bernuansa klasik. Jadi rumah klasik yang nantinya itu saya combine dengan mungkin ornamen-ornamen Jawa di beberapa bidang. Yang pertama itu ada lantai, kemudian ada ukiran-ukiran di bagian tangga, mungkin seperti itu nantinya.
Menarik sekali penjelasan dari arsitek dan desain interior rumah kali ini ya. Nah, untuk komposisi pada lantai satu rumah ini terdiri dari taman depan, 2 carport, sebuah garasi, 2 buah teras, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, 2 kamar tidur anak, dan sebuah kamar tidur utama. Kemudian ada kamar tidur ART, kamar tidur supir, ruang servis, dan terakhir ada taman di halaman belakang rumah. Sedangkan untuk komposisi pada lantai 2 terdapat 2 kamar tidur anak, ruang santai, ruang keluarga, dan 2 buah balkon. Langsung aja yuk kita telusuri detail rumahnya. Menempati lahan seluas 425 meter persegi, rumah dengan luas bangunan 300 meter persegi ini memiliki tampilan yang begitu menawan. Tema klasik pun dipilih karena pemilik menginginkan tampilan rumah yang sederhana namun tetap mempesona. Selain tema, hal menarik di rumah ini adalah lokasinya yang berada di lahan hook. Dengan berada di lahan hook, rumah ini memiliki lokasi yang cukup strategis. Mengingat pemilik adalah seorang pebisnis, tentu ini akan menjadi keuntungan tersendiri. Keuntungan yang lain adalah rumah akan memiliki sirkulasi udara yang baik, dan pastinya rumah pun memiliki tampilan yang lebih menarik karena memiliki 2 fasad yang klasik dan elegan. Penggunaan warna dominan putih yang dipadukan dengan homogeneous style motif travertine mampu memberikan kesan simpel dan juga mewah. Sekarang kita coba mulai lihat lebih dekat yuk. Dari sini kita dapat merasakan nuansa klasik dengan lebih seksama. List profil GRC pada teras dan dinding memperkuat tampilan klasik pada rumah. Pencahayaan lampu yang diaplikasikan pun sukses memberikan nuansa yang lebih dramatis dan juga megah. Kalau dilihat-lihat jadi mirip istana ya. Dan selain itu, pilar-pilar penyangga pada teras turut memberikan tampilan rumah yang kokoh dan juga kuat. Karena pemilik memiliki minat terhadap tanaman, maka diberikan taman yang cukup luas pada area depan rumah. Selain itu, pagar rumah juga ditutupi tanaman selain agar lebih asri juga untuk menjaga privasi rumah ini. Lalu terdapat 2 buah carport dengan kapasitas 2 buah mobil pada masing-masing carportnya. Carport pertama ini dilindungi oleh kanopi dari beton sehingga aman dari panas dan juga hujan. Agar makin aman, diberikan juga garasi untuk menyimpan 1 buah mobil kesayangan dari sang pemilik. Sedangkan untuk carport yang kedua, didesain agar lebih terbuka, agar rumah tidak terlihat terlalu tertutup dan tidak intimidatif. Kita mulai masuk ke dalam rumah yuk. Penggunaan homogeneous style motif travertine pada dinding serta motif marquina pada lantai memberikan kesan yang mewah ketika kita memasuki teras rumah. Nah, di sini nantinya pemilik bersama koleganya membicarakan rencana bisnis nih. Furniture yang diaplikasikan mampu memberikan rasa nyaman. Selain itu, finishing cat warna coklat pada dinding ditambah dengan detail list profil kayu memberikan kesan classy dan elegan pada ruangan. Karena pemilik juga menginginkan suasana yang lebih private, maka diberikan pintu serta partisi agar ketika pemilik sedang ngobrolin bisnis, keluarganya tetap memberikan privasi untuk menghabiskan waktu bersama. Di dekat ruang tamu terdapat kamar tidur tamu ini nih. Kamar ini memiliki tampilan yang sederhana namun tetap elegan. Untuk area tempat tidurnya sendiri memiliki luas 4 x 3 meter. Penggunaan warna putih memberikan tampilan kamar yang bersih dan selain itu diberikan juga bukaan yang cukup agar cahaya alami dan udara segar dapat masuk ke dalam kamar. Ini cocok banget buat bobo cantik ya. Dan kamar tidur ini juga dilengkapi dengan kamar mandi yang mewah ini nih. Dari kamar tidur tamu, kita akan menuju ruang keluarga dari rumah ini. Dilihat sekilas, ruangan ini terasa cozy. Tapi ya sebentar, kita ke kamar tidur utamanya dulu ya. Nah, ini dia kamar tidur utamanya. Kamar ini cukup luas dengan luas total kurang lebih 6 x 4,5 meter persegi. Pengaplikasian homogeneous style Alia pada lantai, juga HPL pada dinding memberikan tampilan yang mewah pada kamar. Kamar ini juga memaksimalkan ventilasi silang dengan adanya 2 bukaan yang berhadapan, sehingga kamar pun terasa lebih sejuk dan juga segar. Selain itu, cahaya alami juga dapat masuk ke dalam kamar. Pemilik pun dapat bangun dengan suasana hati yang senang, bahkan bangun tidur langsung nyanyi kayak di film-film India juga bisa. Kamar ini juga diberikan meja rias untuk istri pemilik mempercantik diri, dan di sebelahnya terdapat kamar tidur yang luas dan mewah ini.
Nah, sekarang baru kita ke ruang keluarganya. Tone warna yang dipilih pada furnitur menjadikan ruangan ini terasa hangat. Selain itu, lampu hias yang dipilih menjadi vokal point yang menarik pada ruangan ini. Tentunya, keluarga yang sedang berkumpul tidak perlu takut terganggu waktu bersantainya, karena terdapat partisi yang menutupi ruang keluarga ini. Karena menggunakan konsep open plan, ruang keluarga ini langsung terhubung dengan ruang makan yang elegan ini. Ruang makan terasa begitu lega karena terdapat foyer di atasnya. Acara santap bersama akan terasa menyenangkan karena lokasinya yang berada di dekat bukaan ini nih. Bukaan ini merupakan akses menuju ke taman belakang. Area ini dapat menjadi ruang pribadi bagi pemilik untuk bersantai dan berkontemplasi untuk meraih ketenangan hati dan pikiran. Adanya tanaman-tanaman pada taman ini juga akan memberikan kesegaran ke dalam rumah. Di sini pemilik juga dapat bermain bersama anak-anaknya, sehingga hubungan keluarga pun semakin erat dan juga hangat. Dari taman ini juga kita dapat melihat bahwa terdapat banyak bukaan yang mengarah ke taman pada lantai 2. Nah, habis ini kita cek lantai 2-nya ya. Di lantai 1 ini masih memiliki satu buah kamar mandi yang cukup mewah dan nantinya dapat diakses oleh penghuni kamar tidur tamu ini. Nah, kamar ini memiliki luas kurang lebih 3,7 kali 5 meter persegi. Perpaduan warna dominan putih, warna coklat, dan fabrik pada kamar memberikan tampilan yang simpel dan tentunya nggak monoton. Dari lantai 1, yuk kita lanjut ke lantai 2 ini. Menuju lantai 2, kita akan menaiki tangga dengan desain yang cukup vintage nih. Ngomong-ngomong, desain tangganya mirip rumah di Harry Potter ya. Harry Potter maksudnya. Iya, ini yang nulis skrip gaje banget sih. Oke, dari sini kita dapat melihat adanya lampu yang menggantung dari lantai 2 menuju lantai 1 rumah dari rumah ini nih. Interior rumah pun jadi terlihat megah banget. Bukan kaca yang kita lihat dari taman tadi akan mengalirkan udara segar menuju ke ruang keluarga ini. Ruang keluarga lantai 2 sengaja tidak diberikan televisi karena keluarga pemilik yang akan meramaikan suasana. Momen-momen seru tentu akan tercipta sehingga keluarga pun menjadi lebih hangat dan harmonis. Area ini didesain dengan banyak bukaan dan tanpa sekat sehingga ruang area lantai 2 ini memiliki hawa yang sejuk dan juga nyaman. Selain ruang keluarga, area lantai 2 juga memiliki ruang kerja agar pemilik dapat mengatur schedule dan mengelola bisnis dari rumah. Area ini memiliki rak buku dengan desain yang elegan sehingga dapat dijadikan background yang estetik ketika Zoom meeting. Jadi nggak perlu virtual background ya. Oke, kalau mulai penat, pemilik dapat beristirahat dengan menikmati view dari balkon ini. Selanjutnya terdapat kamar tidur anak ini. Area tempat tidurnya memiliki luas 6 kali 3,2 meter persegi. Dan kamar ini memiliki 2 buah bukaan sehingga kamar terasa segar. Selain itu juga dilengkapi dengan kamar mandi yang cukup mewah sebagai fasilitas di dalam kamar. Kemudian di dekat kamar tidur anak terdapat balkon yang cukup luas lengkap dengan kursi untuk bersantai sembari menikmati suasana di pagi hari. Dan terakhir adalah kamar tidur anak yang kedua ini. Desain yang diaplikasikan nggak jauh berbeda dengan kamar sebelumnya, namun kamar ini memiliki balkon private sebagai tempat untuk menyerap energi positif di pagi hari. Berakhir sudah cerita rumah kali ini. Semoga melalui video ini kita mendapat inspirasi untuk mewujudkan rumah idaman kita sendiri. Dari rumah ini juga kita dapat memiliki pemahaman bahwa kita tidak perlu keluar rumah untuk mencari inspirasi,
dan rumah dapat menjadi ruang yang nyaman bagi kita berpikir dan meraih ide-ide brilian. Maka pastikan bahwa Rekan Si Bambu memiliki perencanaan yang matang sebelum membangun sebuah rumah. Rekan Si Bambu pun dapat menceritakan mimpi Anda kepada kami, dan kami akan senang sekali apabila dapat membantu untuk mewujudkan cerita Anda, karena kami percaya bahwa setiap rumah punya cerita. Pantau TikTok dan Instagram Si Bambu Studio untuk menemukan inspirasi dan edukasi seputar solusi rumah dari kami. Dan terakhir, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.